tanda kamu dan dia adalah jodoh ataupun berjodoh. Sebenarnya teman-teman, sedikit banyak sebenarnya Tuhan itu seringkali kasih petunjuk, kasih arah sama kita. Kira-kira dia jodoh kita apa enggak? Kira-kira itu yang Tuhan mau apa enggak? Sebenarnya Tuhan itu seringkali kasih clue-nya, kasih contekannya. Kira-kira kamu dan dia berjodoh apa enggak? Nah, saya berharap apa yang coba saya sampaikan ini jadi pertimbangan untuk teman-teman lebih mantap, lebih yakin, dan lebih memperjuangkan. Oke? Dan mengambil keputusan. Kalau enggak, ya jangan. Kalau iya, lanjut. Begitu kira-kira. So, ada 10 tanda kamu dan dia adalah jodoh. Yang pertama, ini dulu yang pertama. Saling cinta. Nggak bisa. Sekalipun kamu seiman, sekalipun mungkin sama-sama pinter, sama-sama kaya mungkin, tapi kalau nggak saling cinta, ini resiko besar. Resiko besar. Saya punya teman, mereka menikah karena dijodohkan. Jadi orang tua dari si cowok ini dengan orang tua sama si cewek ini sama-sama sepakat menjodohkan. Mereka married, menikah. 1 tahun kemudian, mereka kemudian menyepakati untuk kemudian berpisah. Karena mereka bilang gak ada rasa cinta, gak ada rasa sayang. Dan mereka berpisah. Jadi gak bisa, harus ada dasar cinta dan sama-sama sayang. Nah, pertanyaan saya, kamu cinta dia enggak? Dia cinta kamu enggak? Nah, itu pastikan dulu gitu loh. Pastikan dulu. Orang kalau cinta gimana sih? Berkorban, perhatian, menjaga, melindungi, sabar, bersyukur, menerima apa adanya, dan lain-lain. Kalau cinta. Jadi yang pertama, saling mencintai di antara kalian. Yang kedua, seiman. Nah, baru masuk ke seiman. Sederhananya begini, gak mungkin Tuhan yang kamu percayain, yang kamu sembah, kemudian memberikan jodoh kepada kamu, yang mana jodohmu itu kemudian tidak mempercayai Tuhan yang kamu sembah. Terus dia bilang, enggak, saya gak percaya Tuhanmu itu. Saya gak percaya. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Kalau Tuhan mau memberikan jodoh, pasti dia juga berikan yang seiman. Pasti. Jadi pastikan dulu kalian itu seiman. Nah, kalau nggak seiman, nah kamu pikir-pikir ulang. Pikir-pikir ulang. Jodohmu apa enggak? Pikir-pikir ulang. Yang pasti kalau dari Tuhan, udah pasti yang seiman. Udah pasti, nggak mungkin enggak. Ya, jadi coba pastikan bahwa kalian itu seiman. Tapi kan bang, begini. Nggak ada alasan. Pastikan seiman. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga sama pentingnya, sama bobot dan nilainya, yaitu direstui masing-masing orang tua. Orang tua dari si cowok memberikan dukungan. Orang tua dari si cewek memberikan dukungan. Kalau tidak diberikan dukungan, kamu pikir-pikir ulang. Pikir-pikir ulang. Hormatilah ayah dan ibumu. Mereka adalah wakil Tuhan di bumi ini. Apalagi kemudian orang tuamu tidak merestui dengan alasan yang benar, alasan yang tepat. Nah, kamu perlu pertimbangkan. Berarti kan hubunganmu atau kedekatan itu atau pacaran kalian itu gak berkenan. Kalau alasan orang tua tidak merestui itu benar gitu loh. Jadi coba pastikan bahwa kalian itu direstui. Nah, saya mau tanya nih teman-teman, kamu direstui enggak sama orang tuanya? Dia direstui enggak sama orang tua kamu? Coba komen, saya pengen tahu. Jadi direstui orang tua itu sangat penting. Ya, gak bisa ditawar-tawar. Itu yang ketiga. Yang keempat, menerima. Menerima kamu apa adanya. Betul kamu punya kekurangan. Betul kamu punya kelemahan. Tapi bagi dia itu gak dipersoalkan. Siapa yang gak punya kekurangan? Siapa yang gak punya kelemahan? Dia menerima kamu apa adanya. Nah, pertanyaan saya adalah,
kamu diterima enggak apa adanya sama dia? Atau jangan-jangan dia kebanyakan komplain. Ini itu. Tidak ada syukur-syukurnya gitu loh. Selalu komplain. Berarti ini orang tidak menerima kamu apa adanya. Jadi pastikan kamu diterima apa adanya. Kalau enggak, kasihan kamunya. Kamu akan makan hati, kamu akan kecewa, kamu akan sedih. Untuk itu pastikan kamu diterima apa adanya. Itu yang keempat. Yang kelima, tanda kamu dan dia adalah jodoh. Maka yang kelima adalah sama-sama dewasa. Pernikahan atau rumah tangga gak bisa dibangun dengan sifat kekanak-kanakan. Gak bisa. Bayangin sifat kekanak-kanakan. Bosanan, egois, marah-marah gak jelas, gak ada tanggung jawab, gak ada komitmen. Nah, kamu mau ndak menikah dengan yang begitu? Gak mau kan? Jadi pastikan sama-sama dewasa. Kamu dewasa, dia dewasa. Dewasa bukan masalah umur, tapi cara pandang, respon yang benar untuk segala sesuatu, ada tanggung jawab, ada komitmen, ada integritas. Nah, kalian itu sama-sama dewasa. Itu yang kelima. Yang keenam, serius. Jadi kalau memang kalian itu adalah jodoh, harusnya kalian itu serius. Enggak sekedar have fun, enggak sekedar main-main, ini itu segala macam, tapi serius. Sebagai tanda kalian adalah jodoh. Nah, pertanyaannya adalah, kamu serius enggak sama dia? Dia serius enggak sama kamu? Itu penting banget. Jangan sampai kamu serius, dia enggak serius. Jangan sampai dia serius, kamu enggak serius. Itu jadi masalah. Jadi pastikan dulu bahwa kalian itu sama-sama serius. Kapan akan married? Seperti apa? Gimana acaranya? Apa yang perlu disiapkan? Itu dibicarakan sebagai tanda memang serius. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah sepadan. Ini juga penting banget. Pastikan kalian itu sepadan. Sepadan di sini bukan satu suku, bukan satu pendidikan tinggi, bukan. Tapi di sini sepadan bicara tentang sama-sama perhatian, sama-sama care, sama-sama saling support, sama-sama saling mendukung. Ya, bukan cuma dia yang perhatian, kamu juga perhatian. Bukan cuma dia yang cinta, kamu juga cinta. Sepadan. Bukan cuma dia yang berkorban, kamu juga berkorban. Betul-betul sepadan kaliannya. Sebagai tanda memang kalian itu jodoh. Pertanyaan saya, sepadan enggak kalian? Saling mencintai enggak? Saling perhatian enggak? Saling mendukung enggak? Itu tanda orang kalau betulan cinta. Ya, jadi penting sekali sepadan. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah sama-sama bersyukur. Ya, ceweknya bersyukur, ya cowoknya bersyukur. Bersyukur atas hubungan itu. Bersyukur atas anugerah Tuhan. Bersyukur atas kedekatan kalian atau hubungan kalian. Nah, orang yang bersyukur adalah tanda bahwa dia adalah jodohmu yang terbaik. Sedikit-sedikit dia bersyukur, sedikit-sedikit dia bersyukur. Itu salah satu tanda bahwa dia adalah jodohmu. Ya, itu yang kedelapan. Yang kesembilan, dia sangat-sangat memprioritaskan kamu. Sekalipun dia sibuk, sesibuk apapun dia, maka dia akan sangat-sangat memprioritaskan kamu. Ya, dia lebih mengutamakan kamu daripada nongkrong sama teman-temannya. Dia lebih mengutamakan kamu daripada hobinya yang biasa dia lakukan. Bahkan dia rela gak nongkrong sama temannya demi punya quality time sama kamu. Jadi betul-betul kamu diprioritaskan. Tiap kali kamu ngechat dia, tiap kali kamu telepon dia, cepat dia balas, cepat dia angkat. Karena memang dia sangatlah memprioritaskan kamu. Itu yang kesembilan, memprioritaskan kamu. Dan yang terakhir, yang ke-10, tanda kamu dan dia adalah jodoh. Maka yang terakhir adalah kalian itu sama-sama berkorban. Si ceweknya juga berkorban waktu, berkorban materi, dan lain-lain. Si cowoknya juga gitu, berkorban waktu, berkorban materi. Semua dilakukan atas dasar cinta, sayang, serius akan hubungan ataupun kedekatan itu. Untuk itu coba cek apakah dia berkorban untukmu, atau jangan-jangan kamulah yang berkorban untuk dia, dia enggak. Nah, dari situ kamu bisa pelajari orang ini benar apa enggak. Jadi pastikan dia berkorban untuk kamu. Itu penting banget. Oke? So, saya berharap
10 tanda ini membantu teman-teman untuk lebih peka menilai kira-kira dia jodohmu apa enggak. Kalau enggak, keputusan apa yang harus kamu ambil. Oke? Ini boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.